Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Koperasi Ibu Dr. Sri Yanti Yosepa SPD MM dan rekan-rekan Universitas Surya Dharma Prodi Akuntansi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Angga Wiono, pangkat Letnan 1 Administrasi, Kesatuan di TNI Angkatan Udara, Lanut Hari Hadi Sumantri, Kalimantan Barat. Jabatan Pekas atau pemegang kas, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Status saya menikah, nomor induk mahasiswa 222 064006. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Prodi Akuntansi di Universitas Surya Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bab 5 mata kuliah Ekonomi Koperasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Yanti Yosepa SPD MM tentang alat kelengkapan organisasi. Slide berikutnya. Menurut Profesor Ewell Peroy, manajemen dari koperasi melibatkan 4 unsur, yaitu anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, alat kelengkapan koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu rapat anggota tahunan atau RAT, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Dan bila memungkinkan, dapat mengangkat manajer koperasi yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih melalui RAT, sedangkan manajer koperasi adalah tenaga profesional non-anggota. Slide berikutnya, rapat anggota koperasi. Rapat anggota koperasi adalah pertemuan tahunan atau berkala antara anggota koperasi untuk membahas dan memutuskan berbagai masalah dan keputusan yang terkait dengan pengelolaan koperasi. Rapat anggota koperasi adalah salah satu prinsip dasar dari koperasi yang menjadi salah satu bentuk demokrasi ekonomi, di mana anggota memiliki hak suara yang sama dalam mengambil keputusan dan menentukan arah pengelolaan koperasi. Dalam rapat anggota koperasi, para anggota dapat membahas berbagai masalah yang terkait dengan pengelolaan koperasi, seperti laporan keuangan, perencanaan strategis, kebijakan pemasaran, dan lain sebagainya. Anggota juga dapat memilih atau memilih kembali pengurus koperasi dan menentukan kebijakan yang baru yang diperlukan. Rapat anggota koperasi merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan koperasi, karena dalam rapat ini, anggota dapat memastikan bahwa pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan anggota, dan memastikan bahwa koperasi dapat terus berjalan secara efektif dan efisien. Next, yang perlu diperhatikan dalam rapat koperasi. Yang pertama, kekuasaan rapat anggota. Menetapkan anggaran dasar koperasi. Kedua, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Ketiga, menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat, menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang kelima, menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keenam, menetapkan pembagian SHU. Yang ketujuh, menetapkan penggabungan, peleburan, dan pembagian, serta pembuaran koperasi. Untuk selanjutnya, yang berhak hadir pada rapat anggota, yaitu para anggota yang namanya terdaftar dalam buku daftar anggota, pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan penasihat pejabat koperasi atau pemerintah yang berdasarkan undang-undang, yang berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan dalam upaya pengembangan koperasi, peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi. Selanjutnya, yang berhak mempunyai suara dalam rapat anggota koperasi ialah anggota yang duduk dalam kepengurusan koperasi dan pengawas koperasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam rapat. Keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggota dalam upaya mencapai mufakat sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Bila mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Ayat 2 Tahun 1992, pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Dalam pemungutan suara, setiap anggota hanya punya hak satu suara atau one man one vote. Next, kepengurusan koperasi. Kepengurusan koperasi adalah para pengurus yang dipilih oleh anggota koperasi untuk mengelola koperasi secara profesional dan bertanggung jawab atas keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kepengurusan koperasi biasanya terdiri dari beberapa orang dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tergantung dari struktur dan jenis koperasi yang ada. Pengurus koperasi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola kegiatan operasional koperasi, serta melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi. Tugas-tugas pengurus koperasi meliputi menyusun rencana kerja, mengelola keuangan, dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja koperasi, menjalin hubungan dengan pihak luar, serta memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan peraturan yang berlaku. Adapun yang perlu diketahui dalam pengurusan koperasi yaitu yang pertama fungsi pengurus koperasi, yaitu sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi atau Supreme Decision Center Function, pemberi nasihat, advisory function, pengawas atau orang yang dapat dipercaya, trust function, penjaga keseimbangan organisasi atau perpetuating function. Yang kelima, symbolic function. Yang kedua, syarat menjadi pengurus, yaitu memiliki kejujuran dan keterampilan kerja. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD Koperasi. 3. Tugas koperasi, yaitu mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat koperasi, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Yang keempat, wewenang koperasi atau pengurus, mewakili koperasi ketika koperasi menghadapi masalah sehingga terlibat dalam urusan hukum di pengadilan. Selanjutnya, memutuskan kelayakan penerimaan dan penolakan sebagai calon anggota koperasi. Berikutnya, melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus. Yang kelima, tanggungan pengurus. Pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Jika terbukti pengurus sengaja melakukan tindakan yang merugikan koperasi, maka pengurus bisa dituntut melalui pengadilan. Keenam, rapat-rapat pengurus. Membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat anggota, membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus sehingga jelas diketahui oleh masing-masing anggota pengurus batas-batas tugas kewajibannya guna tercapai suatu tata kerja pengurus yang serasi dan baik. Yang selanjutnya, tata tertib rapat pengurus, antara lain maksud dan tujuan rapat, peserta rapat, hak-hak anggota, dasar-dasar mengambil keputusan, pimpinan rapat dan kewajiban pimpinan rapat, daftar hadir, berita acara, dan usul-usul yang dibicarakan dalam rapat. Selanjutnya, notulen rapat pengurus. Semua rapat pengurus yang telah diselenggarakan oleh koperasi harus dicatat dan atau diagendakan dalam notulen. Next, pengawas koperasi, yaitu seseorang yang dipilih atau ditunjuk oleh anggota koperasi untuk memantau dan mengawasi kegiatan operasional koperasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan hukum yang berlaku. Adapun yang perlu diketahui dalam pengawas koperasi yaitu tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Yang kedua, wewenang melakukan penelitian terhadap catatan yang ada dalam koperasi, termasuk akuntansi koperasi, meminta keterangan kepada pengurus dan pihak lain, melaporkan kepada rapat anggota. Yang tiga, syarat-syarat pengawas memiliki kejujuran, keterampilan kerja, mengetahui akuntansi koperasi, telah mengikuti diklat akuntansi koperasi, memiliki rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi untuk memajukan usaha koperasi. Yang empat, masa jabatan pengurus. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 29 Ayat 4, yaitu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yang kelima, bentuk dan sifat pemeriksaan. Pemeriksaan internal dilakukan pengawas koperasi, bertujuan menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha koperasi. Pemeriksaan eksternal dilakukan pihak luar koperasi, bertujuan mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan usaha koperasi, hanya jika dianggap perlu. Yang keenam, pemeriksaan rutin. Pengawas koperasi dapat melakukan pemeriksaan rutin secara berkala terhadap keuangan dan operasional koperasi. Ketujuh, sasaran pemeriksaan bidang organisasi dan manajemen, yaitu buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar anggota pengawas, dan lain-lain. Bidang usaha, permodalan, dan keuangan. Baik, selanjutnya manajer koperasi.
Manajer koperasi adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi secara keseluruhan. Tugas utama manajer koperasi adalah mengelola kegiatan operasional koperasi, mengembangkan strategi bisnis, merencanakan anggaran dan pengeluaran, serta memimpin dan mengawasi staf koperasi. Manajer koperasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang ekonomi dan bisnis, serta memahami prinsip-prinsip koperasi. Manajer koperasi juga harus mempunyai keterampilan kepemimpinan yang baik untuk memimpin dan memotivasi staf koperasi, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan tepat serta efektif. Berikutnya, manajer koperasi memiliki 3 tingkatan manajer. Yang pertama, top manajemen, bertanggung jawab langsung pada pengurus dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen di bidang usaha koperasi. Yang kedua, middle management, memberi pengarahan-pengarahan kegiatan kepada manajer lini pertama dan bisa juga kepada karyawan operasional, bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan organisasi. Yang tiga, lower management, bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain di bawahnya dan memberi pengarahan kepada mereka. Next slide, hubungan kerja. Hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer koperasi. Pertama, pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Yang kedua, pengawas adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Selanjutnya, manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer koperasi. Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik. Sedangkan hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualisme badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelas pemahaman antara pelaksana dan pengawas. Baik, di slide terakhir ini, kita akan membahas tentang kesimpulan dari apa yang kami sampaikan. Kesimpulannya, alat kelengkapan organisasi merupakan suatu kebutuhan dalam menjalankan organisasi atau perusahaan yang efektif dan efisien. Beberapa alat kelengkapan organisasi yang penting untuk dipahami antara lain struktur organisasi, regulasi, kebijakan, dan prosedur, serta sistem informasi. Dengan memiliki struktur organisasi yang jelas, anggota organisasi dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat bekerja secara terkoordinasi dan efektif. Regulasi yang baik juga sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur yang disusun dengan baik juga dapat membantu organisasi untuk mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan. Sistem informasi juga menjadi alat penting yang membantu organisasi dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan data serta informasi secara efektif. Dengan memahami pentingnya alat kelengkapan organisasi dan menggunakannya dengan baik, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efisien. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan pada bab 5 tentang alat kelengkapan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.